Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, pada siswa-siswi Mandua Perdana khususnya kelas 12 MIPA, kali ini dalam kesempatan kali ini di video ini kita akan membahas tentang fungsi rasional, ya. Rasional itu artinya pecahan, ya. Jadi fungsi-fungsi yang dipakai nanti adalah fungsi pecahan seperti ini, ya. Oke. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal fungsi pecahan? Berikut penjabarannya. Diberikan sebuah soal limit x mendekati tak hingga untuk x tambah 5 per 2x kurang 1 adalah, oke, ini simpel sekali jawabannya, coba kita lihat. Nah, ini kalau disubstitusi apakah hasilnya bentuk tak tentu atau tidak? Coba kita cek ya jawabannya. Cara yang pertama substitusi. Oke. Maka substitusinya x yaitu tak hingga ditambah 5 per 2 kali tak hingga dikurang 1. Maka jawabannya di atas tak hingga tetap bahwa 2 kali tak hingga dikurang 1 berapa? Iya, tak hingga. Tak hingga bagi tak hingga artinya apa? Ini adalah bentuk tak tentu, BTT, ya. Nah, sehingga kita tidak mengharapkan hasil seperti ini. Oke, ya. Maka cara pertama dia gagal. Oke. Berikutnya kita cara yang kedua. Cara yang kedua itu memfaktorkan, ya. Jadi faktorkan seperti tadi, x dengan pangkat tertinggi. Kita lihat bentuknya x tambah 5. Siapa pangkat x yang paling tinggi? Tentu hanya dia, x pangkat 1. Ya udah, jangan lupa nulis limit ya. X kita keluarkan. Tentu ini menjadi 1 ditambah 5. 5-nya keluar x. Jadi hutang dia kan. Ada hutang x di bawahnya. Ini kalau dikali pelangi ke dalam jadi atas lagi. Tapi jangan coba-coba dikali pelangi lagi ya. Jadi soal dia. Per yang bawah pangkat tertingginya berapa? X. X-nya kita keluarkan. Jadi 2 dikurang 1 per X. Nah, ini karena ini punya X, keluar tinggal 2. Ya ini nggak punya X, utang 1X kan di bawah. Oke, seperti ini. Nah, berikutnya apa yang kita lakukan? Lihat, di sini ada X yang bisa kita habisi. Ya. Kita habisin. Tinggal nanti siapa? 1 tambah 5 per X. Ya udah. 1 ditambah 5 per X. X-nya disubstitusi jadi 5 per tak hingga. 5 kue dibagi 1 dunia 0. Per 2 dikurangi 1 kue dibagi 1 dunia 0. Oke. Jadi jawaban berapa? Iya, 1 per 2. Selesai. Simple ya. Oke, yang kedua. Ini soalnya masih mudah Pak, katanya. Biasa kalau Bapak ngasih sesuatu yang belakang-belakangnya sulit katanya. Oke, kita coba aja ya soal yang kedua. Baik, berikutnya limit x mendekati tak hingga untuk 3x pangkat 2 dikurang 2 per 5 tambah x pangkat 2 dalam kurung pangkat 4. Berapakah hasilnya? Nah, ini kalau kamu substitusi seperti cara yang pertama, tentu akan kamu dapatkan tak hingga per tak hingga, ya. Tak hingga bagi tak hingga bentuk tak tentu. Oke, oleh karena itu kita langsung mengarahkan ke langkah kedua atau cara yang kedua, ya, cara yang kedua yaitu dengan mengeluarkan faktor x yang memiliki pangkat tertingginya. Yang di atas pangkat 2 yang kebetulan juga, yang di bawah pangkat 2 ini kebetulan juga ya. Bisa aja dia beda nantinya. Oke, pangkat 2 ini kita keluarkan. Jangan lupa limit kita tulis. Pangkat 2 nya kita keluarkan. Sehingga nanti ya dalam kurungnya adalah tinggal 3 yang di atas min 2. Di sini nggak punya x pangkat 2 karena dikeluarkan, dipaksa mengeluarkan, terpaksa dia harus ngutang kayak gitu ya. Utangnya di sini pangkat 2. Oke. Kemudian per di sini juga pangkat 2 yang paling tinggi kita keluarkan. Pak, ini apakah harus selalu sama? Nggak harus ya, berarti. Kadang-kadang di pangkat 3 juga bisa. Pangkat 3 yang nggak mau pangkat 3 yang keluar ya.
5 per X kuadrat dia utang ya. Ditambah di sini 1. Kan ini punya 1 koefisien sini, pangkat 2-nya sama, dikeluarkan tinggal 1 koefisiennya. Kemudian apa yang kita lakukan di sini? Ya di sini ada pangkat 2 yang bisa kita habisin ya. Oke, di sini bisa kita coret. Oke. Dengan nanti siapa nih? 3 per iya. Oh ya, pangkat 4-nya kemana nih Pak? Oh ya, lupa ya. Boleh pangkat 4-nya di luar seperti ini. Oke. Jadi kita kerjakan dulu yang di dalam, baru nanti terakhir di pangkat keempat. Oke, gitu ya. Lanjut. Sekarang karena sudah dihabisin, tinggal apa nih? 3 dikurang 2 per X kuadrat. 3 dikurang, kita langsung substitusi saja, jadi nggak usah nulis limitnya. X-nya adalah tak hingga, 2 dibagi tak hingga adalah 0 per 5 dibagi tak hingga itu 0 ditambah 1 pangkat 4. Ya udah, kita langsung aja 3 per 1 ya, alias 3 pangkat 4. Berapa 3 pangkat 4? Ya 81. Oke, simple ya. Nah, kalau kamu sudah tahu ini ya, artinya apa? Pangkat-pangkat yang lebih rendah dari pangkat tertinggi itu biasanya hasilnya 0. Contoh 2 itu nanti kan mengakibatkan jadi 0. Karena 2 bagi tak hingga tadi ya. Kemudian 5 tidak punya X, jadi dia kalah dengan X pangkat 2. Nanti 5 per tak hingga berapa? 0. Jadi terabaikan, seolah-olah ini terabaikan. Jadi ini pakai itu 3x kuadrat per x kuadrat ya, seolah-olah gitu ya. Sama juga yang ini nomor 1 ya. Ini seolah-olah terabaikan ini. Karena dia nanti akan menjadi 0 di sini. Ya, akan menjadi 0. Seolah-olah terabaikan ini. Nah, sekarang kita lihat nomor 3. Oke. Pangkat tertingginya berapa di sini? 3. Seolah-olah ini akan terabaikan nih. Ini akan terabaikan, ini juga akan terabaikan. Kemudian yang bawahnya kita lihat, nah di bawahnya ada 2 suku nih, ya yang akan kita. Apakah ini perlu kita kalikan? Tidak perlu ya, tidak perlu kita kalikan karena yang kita butuhkan itu pangkat tertingginya. Jadi seolah-olah untuk yang kurung pertama, di sini yang terabaikan ini terabaikan, oke. Ini yang terabaikan untuk kurung kedua dan ini, karena yang tertingginya adalah pangkat 3. Jadi itu yang kita pakai, sip. Baik, kita lanjut ya. Ya, bahasanya terabaikan, ya, agak dramatisir ya. Langsung aja limit, kita tulis limit x menuju tak hingga. Nah, sini yang tertinggi kita pakai aja nih, kita ambil 6x pangkat 3. Ya, jadi kita nggak butuh faktor lagi yang dikeluarkan. Jadi kalau faktor nggak usah dikeluarkan lagi. Terus ini ada pangkat 2-nya, kita tulis pangkat 2-nya. Pangkat 2. Jadi ini yang ini nggak boleh diabaikan ya. Karena dia punya pengaruh nanti menjadi pangkat 6 dia. Per di sini jadi pangkat 2. Ya. Dikali pangkat tinggi pangkat 3. Oke. Sekarang kita hitung. Ini berapa nih? 6x pangkat 3 pangkat 2. Jadi berapa? 6x pangkat 6. Salah, 36. Jangan lupa 6-nya ada di sini, 6 pangkat 2 juga. 36x pangkat 3 kali 2 6 gitu ya. Per x pangkat 2 kali x pangkat 3 berapa? X pangkat 6. Salah ya. 2 ditambah 3 harusnya ditambah bukan dikali. Yang dikali itu bilangan pokoknya, pangkatnya tetap ditambah. X pangkat berapa? Pangkat 5. Loh, kok bisa beda Pak? Ya memang beda, soalnya memang dari segitu. Emang kan nggak boleh kita paksakan pangkat 6 pangkat 6 ya. Terus bagaimana Pak? Ya udah kamu ini kan kalau kamu substitusi, ini lupa ya. Bapak mohon maaf, ini lupa nulis limitnya. Ya, kenapa nulis limit? Karena masih ada variabel x. Di sini kalau x-nya kamu masukkan, jadi kan tak hingga per tak hingga BTT nggak boleh kan? Sebelum x-nya masuk, yaitu x-nya tak hingga masuk ke dalam x, maka ini kita habisin dulu, kita sederhanakan dulu. Jadi ini bisa kita habisin ini nih. Bukan dihabisin ya, disederhanakan. X pangkat 6 dibagi x pangkat 5 berapa? Ada x-nya masih ada ya. Jadi kita tulis limitnya lagi. Yaitu x pangkat 6 bagi x pangkat 5 sama dengan x. Ya, oke. Jadi 36x. Ya udah, x-nya masukin. Jadi 36 dikali tak hingga. Berapa nih? Ya tak hingga. Selesai. Oke, ya. Jadi nggak harus pangkatnya sama seperti soal-soal sebelumnya.
Nggak ada kalanya beda. Pak, gimana kalau yang di bawah lebih tinggi? Ya udah. Misalkan di sini pangkat 6, di sini pangkat 5, tentu kan hasilnya bukan 36x. 36 per x. X-nya masih ada sisa di bawah. Oleh karena x-nya tak hingga, nanti 36 bagi tak hingga. 36 kue dibagi 1 dunia. Berapa? 0. Iya. Jadi bisa 0, bisa tak hingga jawabannya. Kalau yang di atas lebih tinggi tak hingga, kalau yang di bawah lebih tinggi dia 0. Seperti itu. Baik. Oke. Ini sudah 3 soal, mudah-mudahan bisa dipahami. Bentuk polinomial ini simple aja. Ya, simple aja. Tidak sulit. Insyaallah. Nah, berikutnya untuk soal yang terakhir, ya kita 4 soal saja untuk limit tak hingga. Sini ada soal limit x menuju tak hingga dari akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari 4x pangkat 6 tambah 3x pangkat 2 per 2x pangkat 3 min 10x. Ya, ini kalau kamu substitusi jawabannya yang bawah yang jelas dia BTT ya, tak hingga kurang tak hingga, nggak bisa dikerjakan ya. Oleh karena itu kita gunakan cara seperti tadi, yaitu dengan memfaktorkan. Cuman soalnya sekarang pakai akar, Pak. Gimana Pak pakai akar? Ya udah, kamu jangan bingung-bingung ya. Pakai akar ya udah, pakai akar aja. Kenapa bingung? Pangkat tertinggi siapa? Pangkat 6. Pangkat 6-nya di sini dalam bentuk apa? Akar, ya udah, kita tulis. X mendekati pangkat ini ada coretan sedikit, nggak apa-apa ya, kelihatan. Kita tulis X pangkat 6 dalam akar ya. Oke. Sisanya apa nanti? Kita tulis dalam akar juga. 4 ditambah di sini kan pangkat 2-nya. Modalnya yang dikeluarkan pangkat 6. Berarti utang berapa? Pangkat 4. Ya udah, utangnya pangkat 4 per di sini pangkat berapa yang tinggi? Pangkat 3. Ya udah, pangkat 3. Kita keluarkan. Nanti yang dalam kurungnya tinggal sisanya 2 min. Ini masih ada utang 10 per x pangkat berapa? Modalnya 1, berarti utangnya pangkat 2. Oke ya. Nah, di sini bisa nggak ini x pangkat 6 dalam akar dibagi dengan x pangkat 3? Bisa nggak? Oh bisa. Karena di sini kan kalau pangkat 6 diakarkan jadi pangkat berapa? Pangkat 3. Oke, jadi ini aslinya ini pangkat 3 nih. Ya. Oh, ini jadi x pangkat 3. Ya, x pangkat 3 sehingga ini bisa menghabisi ya. Jadinya menghabisi. Ya udah, tinggal siapa nih? Tinggal akar 4 tambah 3 per x pangkat 4 dan seterusnya. Kita substitusi, nggak usah tulis limitnya. Akar 4 ditambah 3 bagi tak hingga 0 ya. Per 2 dikurang 10 bagi tak hingga 0. Akar 4 tambah 0, 4 tambah 0 4, akar 4 itu 2, 2 kurang 0 2. Jadi berapa? 1. Oh, 1 ya. Soal susah-susah kayak ini kok jawabannya 1 ya. Simple. Oke, gimana? Cukup jelas? Oke, kalau ada pertanyaan tentang contoh-contoh yang baru Bapak berikan, baik yang fungsi polinomial maupun fungsi rasional, silakan jangan malu-malu tanyakan di grup WA kita ya. Kemudian latih sebanyak mungkin soal-soal yang Bapak berikan. Kalau ada keraguan dalam jawaban silakan fotokan atau ya difotokan ke dalam grup kelas, jangan grup pribadi, dalam WA pribadi ya. Mudah-mudahan Bapak bisa respon dengan cepat. Oke. Nah, seperti itulah cara mengerjakan soal menggunakan sifat-sifat limit di ketahinggaan. Nah, berikutnya Bapak akan mengajarkan kalian